dipersembahkan oleh Dalam rangka menuju Coal Trans Asia 2025, Metro TV mempersembahkan Indonesia Mining Forum 2025, Empowering Growth and Sustainability, keberlanjutan di tengah ketidakpastian global. Arif Suditomo selaku Direktur Utama Metro TV dalam pidato pembuka menyampaikan, batubara telah menjadi komoditas andalan Indonesia, juga menjadi energi bagi pertumbuhan ekonomi, menghasilkan devisa untuk negara dan tentu saja melahirkan kesejahteraan bagi kita bersama. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang sekaligus menjadi keynote speakers. Dihadiri pula oleh para stakeholder, pengusaha dan asosiasi yang terfokus pada pertambangan batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Bapak Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Todotua Pasaribu, yang mungkin akan segera bergabung bersama kita semua dalam pagi hari ini. Bapak Sugeng Suparwoto, selaku Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Direktur PT Bumi Resources Tbk, Bapak Ido Huta Barat, Direktur Utama PT Bukit Asam, Bapak Arsal Ismail, Bapak Sudirman Widi Hartono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Bapak Alexander Eri Wibowo, Wakil Ketua Bidang Komisi Komunikasi dan Kebijakan Publik Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Selamat pagi, selamat datang di Indonesia Mining Forum 2025 dengan tema Empowering Growth and Sustainability, keberlanjutan di tengah ketidakpastian global. Tidak ada hal yang kecil yang kita lalui bila kita berbicara tentang batubara. Dari mulai isu pelestarian lingkungan hidup, good governance, social hazard, prospek pertumbuhan demand batubara Indonesia hingga komitmen global yang terkait dengan net zero emission. Dan perolehan devisa 30 miliar dolar untuk 405 juta ton tahun lalu adalah bukan hal yang kecil. Semuanya itu adalah hal-hal besar yang perlu diorkestrasi dengan baik, bijak, bervisi, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Saat ini kami mengamati peran pemerintah sudah sangat baik dalam menjamin stabilitas dari industri ini. Dan bagaimana domestic price cap dan market obligation adalah dua instrumen yang cukup ampuh dalam menjaga stabilitas. Dan di saat yang sama, kami, Metro TV, ingin berperan lebih dari sekedar membuat konten berita, apalagi menjadi sekedar pemandu sorak dari pinggir lapangan. Metro TV ingin membangun sebuah dialog yang bisa menjadi platform kesepahaman antar stakeholder sehingga industri ini beserta para pelaku di dalamnya akan selalu relevan menghadapi tantangan ruang dan waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam prioritas Bapak Presiden, Asta Cita, ini yang menjadi kunci adalah kemandirian dan ketahanan energi, dan yang berikutnya adalah hilirisasi. Itu dua hal yang menjadi andalan di sektor batubara. Agenda Asta Cita ini diikuti dengan target net zero emission yang berdasarkan komitmen Indonesia. Ini net zero emission pada tahun 2060. Namun Bapak Presiden meminta kita untuk melakukan akselerasi dengan berbagai renewable energy. Nah, Indonesia juga arahan Bapak Presiden untuk tumbuh di angka 8%. Oleh karena itu, untuk tumbuh 8% diperlukan investasi. Ini PR-nya Menteri Investasi, di mana investasi diharapkan bisa mencapai 13.000 triliun di periode 2025-2029. Artinya di tahun depan angka investasi itu udah di angka 2.100 triliun. Tahun ini sekitar 1.900 triliun. Nah, kalau kita lihat kita punya cadangan batubara yang besar sekali. Artinya
batu bara ini kalau kita mencapai net zero emission, tetap kita bisa ekspor batu bara nih Pak Sugeng. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai cadangan besar dari batu bara, tentu juga melihat alternatif selain kebutuhan energi untuk dilakukan hilirisasi. Nah saat sekarang Indonesia sangat membutuhkan pengganti LPG. Indonesia import LPG itu 1 tahun 80 triliun. Import dan subsidi energi itu 80 triliun. Nah kemudian kita juga masih memerlukan metanol. Pada saat pengembangan biodiesel tetap ada komponen campuran metanol. Dan sekarang kita hanya baru punya 1 pabrik di Kalimantan Timur. Dan tentunya kita tidak ingin kita mengembangkan biodiesel, namun metanolnya tergantung dari negara lain. Indonesia juga punya potensi dari segi hilirisasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan kita punya potensi daripada hasil daripada ekspor yang diperkirakan dari hilirisasi bisa meningkatkan ekspor kita di tahun 2040 mendekati 850 miliar dan PDB-nya sekitar 236 miliar dolar. Nah, pemerintah juga terus mendorong kegiatan hilirisasi minerba dengan mengedepankan prinsip environment, social, and government. ESG ini menjadi satu tantangan juga bagi industri agar good manufacturing, good mining practice dan juga green mining practice ini bisa terus didorong, dan utamanya juga pengembangan elektrifikasi daripada alat-alat berat. Beberapa mining di beberapa sektor itu sudah memperkenalkan juga prototipe daripada alat berat yang berbasis elektrik. Nah, Indonesia sendiri akan menjadi salah satu produsen daripada EV baterai dan ekosistem yang besar. Nah, sekarang di kawasan Morowali misalnya sedang dibuat produksi alat berat berbasis elektrik. Nah, kalau alat berat berbasis elektrik, maka lokal kontennya itu sudah dari baterainya saja 60% plus yang lain. Jadi alat berat itu bisa 80% lokal kontennya. Batu bara hilirisasi menjadi tantangan, sudah banyak dibicarakan, sudah banyak dibahas, namun next step-nya seperti berat nih, berat langkahnya nih Pak Sugeng. Padahal kita sudah clear, batu baranya kita punya, demand side-nya juga sudah besar. Hanya untuk pengganti LPG dan juga untuk mendorong metanol, karena metanol itu sangat diperlukan. Sekarang kita harusnya punya 2 juta ton metanol, dan ini penting. Beberapa proyek sudah kami berikan kawasan ekonomi khusus untuk DME. Jadi mungkin perlu dikawal dari DPR dan dari Kementerian Investasi, minimal dalam 2-3 tahun bisa pecah telur. Tapi sekarang ini momentum yang tepat, dan kalau tepat begini persiapan sudah sangat panjang, ini harus segera didorong. Jadi DPR, pemerintah, dan swasta ini sangat perlu untuk mendorong Indonesia Incorporated untuk energi kita yang swasembada, renewable, dan juga mendorong renewable energy, net zero 0, tetapi kita bisa juga menjaga bahwa coal ini menjadi salah satu tradisional andalan ekspor. Saya akan tutup dengan pantun, makan ayam pakai sambal terasi. Lebih enak lalapnya daun pepaya. Mari kita dukung peningkatan produksi dan hilirisasi, lapangan kerja nyata, rakyat pun makmur sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Indonesia Mining 2025
empowering growth dan sustainability kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh tumbuh menjadi perusahaan batubara terkemuka di Indonesia. PT Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.